Jangan pukul. Ibu! Kak Ipar ini keterlaluan, kayak anjing aja. Cium bau langsung datang. Hei, siapa yang kau bilang anjing? Kalau masih ribut, aku akan minta ke Pak Lurah, uang pensiun ini aku nggak mau. Bu, uang itu dari desa, kok bisa nolak? Bu, jangan kasih dia uang itu. Lupa dia perlakukan ibu gimana. Bahkan nasi pun dia pelit. Kak Ipar sulung. Istri anak kedua, bawa ibu ke sini buat apa? Dulu kan sudah sepakat, ibu tinggal sama kalian. Rumah kami nggak ada kamar kosong buat ibu. Rizky kan cedera pinggang kerja. Aku harus jaga di rumah sakit. Rizky minta ibu makan 2 kali di sini. Persediaan makanan kami terbatas. Kalau ibu makan di sini, suamiku makan apa? Nggak boleh. Aku... Dulu memang susah, tapi sekarang hidup sudah enak. Bawa ibu menikmati hidup di rumah kami. Sudah. Istri anak kedua, kakak iparmu mau rawat ibu? Ngapain ribut? Bu, mereka bukan mau berbakti. Mereka mau uang pensiun ibu. Rizky Santoso juga anak ibu. Ribut terus. Dari jauh sudah dengar kalian ribut. Pak Lurah. Pak Lurah datang. Keluarga Santoso. Apa yang diributkan kedua menantumu ini? Tidak lain karena desa membagikan uang pensiun untuk orang tua. Mereka berdua terus bertengkar soal siapa yang merawatku. Kalian berdua mau merawat orang tua atau cuma mau uang pensiunnya? Merawat orang tua butuh tanggung jawab. Pak Lurah, saat ibu belum punya uang pensiun, Kak Ipar sulung tak pernah sekalipun datang menjenguk. Orang seperti ini bisa diharapkan punya rasa tanggung jawab? Siapa bilang aku tak bertanggung jawab? Pak Lurah, bukankah aku datang untuk menjemput ibuku tinggal bersama kami? Dulu saat ibu belum punya uang pensiun, kenapa tak kau jemput? Ribut apa lagi? Di mana kedua anak laki-laki Santoso? Bukankah Ayu cedera pinggang? Rizky Santoso ini sejak pagi pergi membantu kerja di sawah. Kalian berdua tak perlu lagi berdebat. Masalah perawatan ini tunggu suami kalian pulang dulu. Kalian masuk dulu ke dalam. Pak Lurah, silakan duduk di sini. Ini Pak Lurah minum. Sungguh beban berat. Uang ini sulit diberikan ke siapapun. Di keluarga lain mungkin sulit memilih, tapi di keluargamu masih sulit, tentu diberikan ke anak kandung. Ah, anak sulung Ayu, apakah dia tahu dirinya anak angkat? Bukan takut tahu kebenaran, tapi aku tak pernah berani kasih tahu dia. Takut dia tersinggung. Ini, Shumei, waktu aku pulang kerja, aku jatuh ke danau. Kalau bukan ayah anak ini, aku hampir tenggelam. kamu baik-baik saja? Ayah anak ini, Aku baik-baik saja. Tapi ayah anak ini tenggelam. Dia mati untuk selamatkan aku. Tenggelam. anak malang ini, masih sangat kecil. Bagaimana nanti? Shumei, aku ingin anak ini tinggal di rumah kita. Anak ini, tidak ada keluarga lain? Sayang, kamu juga tahu, aku sedang hamil. Aku takut tidak bisa merawatnya baik-baik. Shumei, anak ini sudah tidak punya keluarga. Ayahnya mati untuk selamatkan aku. Kalau aku cuek pada anak ini, masih pantaskah aku disebut manusia? Baiklah, kita terima dia. Ini juga sebagai balas budi. Hah, tapi Shumei, karena kita terima anak ini, nanti bisa tidak kita beritahu dia bahwa dia bukan anak kandung kita? Aku takut. Aku tahu, orang tua kita meninggal cepat. Anak tanpa orang tua hidupnya sangat sulit. Kamu tenang saja, karena dia anak orang yang menolongmu, aku pasti akan perlakukan dia seperti anak kandung sendiri. Hah, mari. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu, aku sudah anggap anak sulungku seperti anak kandung sendiri. Setiap ingat dia tak punya orang tua, hatiku jadi lebih sayang padanya. Ayu Santoso itu, apakah dia tahu dia bukan anak kandungmu? Selama ini tak berani ku beritahu. Takut kalau dia tahu dirinya yatim piatu, lalu jadi rendah diri. Satu anak penyelamat, satu anak kandung sendiri. Memberi uangnya ke siapapun, hatiku tak tega. Tak bisa lewati batas dalam hatiku. Jadi aku bingung. Keduanya sama-sama anakku. Ya,
Pak Lurah, ayah Ayu gugur karena menyelamatkan mendiang suamiku. Jadi aku sudah putuskan. Uang ini berikan saja pada Ayu. Anggap saja balas budi. Cuma tak tahu bagaimana mengatakannya. Baik, kalau kau sudah putuskan begitu, urusan selanjutnya biar aku yang urus. Aku yang jadi orang jahat. Wah, bagus sekali. Kuserahkan padamu, Pak Lurah. Tapi, bisakah jangan sampai merusak hubungan kedua anakku? Sudah bertahun-tahun aku jadi kepala desa, hal kecil begini masih tahu cara menanganinya. Baik-baik. Lalu, jangan sampai Ayu tahu juga dia bukan anak kandungku. Tenang, aku akan ajak kedua anakmu bicara dulu. Lalu besok ke rumahmu untuk rapat. Bahas lagi masalah jaminan hidupmu. Baik-baik. Baik, saya serahkan pada Bapak. Pak Lurah, baik-baik, hati-hati di jalan ya. Kakak bilang mau ambilkan air. Sudah lebih sejam berlalu. Kok belum kelihatan? Hei, bangun. Bangun. Hei, enak ya tidurnya. Lihat siapa ini. Pak Lurah. Adikmu datang jauh-jauh bantu kerja. Kamu malah tidur kayak babi mati. Lahan ini punyamu atau punya adikmu? Pak Lurah. Kakak saya baru istirahat. Tadi yang istirahat terus saya. Iya. Saya biasa kerja keras, Pak Lurah. Riz, sudah sore. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku ada urusan dengan kakakmu hari ini. Perlu bicara serius. Oh, baik. Kalau begitu saya pergi dulu. Pak Lurah, saya tahu salah. Tolong jangan dimarahi lagi. Asal tahu salah saja. Aku suruh kamu tinggal, bukan untuk memarahimu. Ada hal yang mau kubicarakan. Asal tidak dimarahi, tidak apa-apa. Apa itu, Pak Lurah? Besok aku ke rumahmu untuk rapat. Bahas masalah merawat ibumu. Aku tanya kamu, apakah kamu mau merawat ibumu? Tentu saja saya mau. Cuma sekarang merawat. Ada uang pensiunnya. Aku takut Riz nggak mau kasih. Asal kamu mau merawat cukup. Urusan besok serahkan padaku. Terima kasih, Pak Lurah. Baik, kerja yang baik ya. Ya, hati-hati di jalan. Sudah pulang? Kamu pikir, apakah keluarga anak kedua mau setuju kita merawat ibu? Kenapa tanya-tanya begitu? Kamu nggak tahu. Aku tadi ke rumah anak kedua buat bahas urusan rawat ibu. Di sana, keluarga anak kedua terus-terusan bilang ke ibu kita nggak berbakti. Dia malah mukul aku. Mukul kamu? Jangan dihiraukan dia. Uang pensiun ibu kan bukan dia yang pegang. Terserah ibu mau berikan ke siapa. Memangnya kenapa? Kamu ada akal. Biar ibu tinggal sama kita. Aku tadi ketemu Pak Lurah. Katanya ibu pengen tinggal sama kita. Besok waktu rapat, kita harus waspada. Beneran? Iya. Sudah kuduga, ibu memang selalu sayang sama kita. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau anak kedua tahu, bisa ribut nggak habis-habis. Tenang, aku tahu kok. Kalian berdua menantu jangan ikut campur. Urusan rawat ibu adalah urusan dua anak laki-laki ini. Pak Lurah, aku cuma mau lihat. Tenang saja, pasti nggak ganggu. Yehua, tolong kendalikan istrimu. Ayo Riz, setelah ibu kalian meninggal, kalian berdua akan menjadi satu-satunya keluarga dekat di dunia. Apapun hasil akhirnya, siapapun yang merawatnya, jangan saling menyimpan dendam, harus saling mendukung. Tenang saja, Pak Lurah. Aku pasti akan saling mendukung dengan kakakku. Aku juga. Tidak peduli akhirnya siapa yang merawat ibu, kami pasti akan tetap saudara yang baik. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang berdiskusi tentang urusan perawatan ini. Riz, ibumu selalu tinggal bersamamu. Kamu yang bicara dulu. Apa pendapatmu? Pak Lurah, yang penting ibuku hidup bahagia.
Entah tinggal bersamaku atau dengan kakak sulungku, aku bisa menerima. Bagaimana denganmu, Ayu? Aku tidak masalah, tergantung keinginan ibuku. Melihat kalian bersaudara begitu rukun, ibu sangat senang. Benar, antar saudara harus seperti ini. Karena dalam segala hal harus bersatu, harus rukun. Baik, karena kalian semua setuju tentang perawatan ini, untuk keadilan, kita akan mengundi sekarang. Baik. Setuju. Aku punya 2 sumpit dengan panjang berbeda. Siapa yang mendapatkan yang pendek, dialah yang bertanggung jawab merawat. Bagus. Setuju. Baik. Riz, kamu yang selalu merawat ibumu, kamu yang ambil dulu. Baik. Pak Lurah, ambil yang kiri saja. Oke, Riz. Ini peringatan terakhir ya. Hasil undian harus diterima. Jangan mundur. Pak Lurah, aku tidak mundur. Oke, Pak Lurah, punyaku sumpit panjang. Biarkan kakak sulung merawat ibu. Punyaku pendek, Ibu. Nanti tinggal denganku ya. Ya, baik. sudah hasilnya sudah keluar. Ke depan sulung, kau tanggung jawab rawat ibumu. Biar Riz, jangan marah pada kakak karena ini ya. Tenang saja, Pak Lurah. Kakak sulungku tetap kakakku. Masalah rawatanku sudah selesai, Pak Lurah. Ini sudah siang. Makan di rumah saja. Di rumah masih banyak urusan. Makan tidak perlu. Riz, pulang dan bicara baik pada istrimu. Pasangan muda jangan bertengkar. Oke, Pak Lurah. Aku pulang, langsung bicara pada istri. Bagaimana? Ibu sudah dijemput? Ibu sedang membereskan barang. Nanti kita jemput dia. Istri anak kedua tidak ribut? Tidak, Pak Lurah suruh kita putuskan dengan undian. Dia tidak dapat. Meski tak rela, dia harus terima. Aduh, akhirnya uang pensiun ibu dapat. Kalau begitu aku juga bisa beli beberapa baju baru untukku. Tentu saja, aku sudah bilang kan. Ibu pasti berpihak padaku. Kamu jangan khawatir berlebihan. Aduh, kalau sampai istri anak kedua tahu uang pensiun ibu diambil kita, dia pasti marah sekali di rumah. Sayang, minum dulu. Sayang, jangan marah. Ini cuma membuktikan kita kurang beruntung. Kita harus pasrah. Kenapa mereka baru datang saat ada uang? Keluarga Santos kalian sungguh keterlaluan. Sayang, ada uang pensiun atau tidak, bukankah kita tetap harus menafkahi ibu? Apa dulu kamu mau merawat ibuku hanya karena uang pensiun? Tentu saja tidak. Aku lihat ibu membesarkanmu susah sekali. Ingin berbakti padanya. Nah kan? Kita bukan demi uang pensiun. Kalau ibu mau tinggal di rumah kakak sulung, biarkan saja dia pergi. Sungguh nasibmu terlalu buruk. Pak Lurah mengatur dengan adil. Keluarga kakak sulung ini bertahun-tahun tak pernah datang merawat ibu. Begitu ada uang pensiun, seperti anjing cium bau darah langsung datang. Sayang, kita harus berpikir begini, kalau kakak sudah punya niat berbakti seperti itu kan hal yang baik. Kamu ini, kakakmu jual kamu malah bantu dia hitung uangnya. Masa sih? Aku dan kakak kan saudara dekat, mana mungkin dia jual aku? Intan! Kak, kamu datang? Intan, Kak perlu minta tolong sedikit. Apa kak? Masuk dulu ngobrol di dalam. Aku suruh suamimu beli sayur dulu. Kita makan di rumah hari ini. Jangan repot-repot, begini. Hari ini mau minta tolong sedikit. Kenapa kak? Tolong apa? Kita kan lagi bangun rumah di kampung. Uang kakak masih kurang sedikit. Bisa bantu nggak? Kak, bangun rumah kan acara bahagia. Tunggu sebentar ya. Aku masuk ambil uang dulu. Oke, baiklah. Kak, cuma segini uang yang ada di rumah. Jangan bilang sedikit. Ini 14.000. Nggak sedikit. Intan, aku dengar ibu mertuamu dapat uang pensiun. Jadi tiap bulan kamu bisa dapat tambahan 3.000 ya. Kalau nanti uang muka rumah kurang, kamu jangan pelit ya. Ah kak, ngomong apa sih?
Nanti kalau keluarga butuh uang, langsung cari aku. Oke, aku pergi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan, Kak. Iya. Lestari, ini abangmu dari pihak ibu. Oh, Pak Lurah, ini abangku. Hari ini datang menjengukku. Lestari, aku datang hari ini. Ada hal yang mau kusampaikan. Apa itu, Pak Lurah? Begini, di desa kan sudah mengajukan uang pensiun untuk ibumu. Tapi sebelum menerima uang pensiun, ibumu harus cek kesehatan lengkap dulu. Biayanya kira-kira 2.000. Kamu siapkan saja. 2.000 yuan. 2.000 yuan kenapa? Masa ibu mertuamu tak sebanding dengan biaya cek kesehatan 2.000? Pak Lurah, maksudku bukan begitu. Aku tak peduli apa maksudmu. Kamu siapkan saja uangnya. Aku pergi dulu. Kenapa sayang? Kelihatan murung. Tadi siang Pak Lurah datang. Bilang ibu perlu cek kesehatan 2.000 yuan. Bawa ibu pergi saja. Aku ingat, bukannya kita masih punya sekitar 13.000 yuan? Uangnya sudah kupinjamkan semua ke abangku untuk bangun rumah baru. Hah? Dipinjamkan semua? Sudah dipinjamkan semua. Sekarang tidak ada uang sama sekali. Kalau biaya pemeriksaan 2 juta rupiah ini, kita pinjam ke adik kedua saja. Adik kedua itu sudah merawat ibu kita bertahun-tahun, tapi dia tidak dapat uang pensiun. Sekarang aku harus meminjam lagi darinya untuk biaya periksa ibu. Bukankah ibumu juga ibunya? Kita sedang dalam kesulitan sekarang. Meminjam 2 juta untuk biaya periksa ibu, masalah apa? Walaupun adik kedua setuju, apakah istrinya Intan akan setuju? Dulu waktu kalian berebut uang pensiun itu, bertengkar hebat sekali. Tidak apa, kalau mereka tidak mau pinjamkan, kamu temui saja ibu. Ibu sayang padamu. Kalau tahu kamu tidak punya uang, pasti ibu akan minta untukmu. Betul juga. Baiklah. Bu, Apa Ayu? Kok sampai menangis? Ada masalah apa? Bu, aku tidak berguna. Bu, Aura bilang perlu 2 juta untuk periksa kesehatan ibu. Tapi uang di rumah sudah dipinjamkan ke keluarga Lestari untuk bangun rumah. Benar-benar tidak ada uang lagi. Cuma tidak ada uang kan? Kalau begitu ibu tidak usah periksa. Ibu sehat-sehat saja. Tidak periksa juga tidak apa-apa. Kalau ibu tidak periksa, desa tidak akan keluarkan uang pensiun. Nanti orang desa bilang aku tidak berbakti pada ibu. Bilang aku bahkan 2 juta rupiah saja tidak mau keluarkan untuk ibu. Tapi ibu juga nggak punya uang. Kamu juga tahu, ibu selama ini tinggal bersama Rizky. Ibu juga nggak ada penghasilan. Nggak bisa. Minta Rizky bayarin dulu. Rizky. Ayo, uang pensiun ini. Kakak nggak ambil sepeser pun. Nadia mau nggak ya? Ibu, janganlah bicara begitu. Rizky juga anak ibu. Dia sudah berbakti. Masa nggak bisa antar ibu periksa? Lagi pula, ibu cuma perlu bilang. Keluarga Rizky pasti setuju. Ya sudah. Aku coba saja. Riz. Riz. Ibu, ada apa datang? Ibu cari kamu hari ini. Mau bicara sesuatu. Istrimu nggak di rumah kan? Enggak, kenapa? Ibu bingung mau mulai dari mana. Ah, ibu. Apa masalahnya? Duduk dulu. Ayo. Abangnya kakak iparmu lagi bangun rumah. Jadi uang keluarga kakakmu dipinjam semuanya. Sekarang desa minta ibu periksa kesehatan. Bayarnya 2 juta rupiah. Ibu. Keluarga kakak, uang buat periksa ibu aja nggak punya. Habis. Riz. Ibu tahu. Uang pensiun ini nggak buat kamu. Bikin kamu nggak enak hati. Sekarang ibu perlu periksa. Lagi-lagi minta uang darimu. Memang merepotkanmu. Ya ampun, Bu. Apa yang ibu katakan? Ibu adalah ibuku. Ibu harus periksa kesehatan. Aku yang bayar itu wajar. Tapi aku takut Nadia, dia tidak setuju. Nadia itu pengertian. Aku yakin kalau kamu bicara baik-baik dengannya,
dia akan setuju. Baiklah, Bu. Nanti dia pulang pasti akan kubicarakan. Ada apa? Sayang, bisa kita bicarakan sesuatu? Katakan. Ibu mau periksa kesehatan. Kakak sulung dan istrinya tidak punya cukup uang. Ibu bilang, bisakah kita yang bayar 2 juta rupiah ini? Bukankah ibu mereka yang rawat? 3 juta rupiah per bulan? Uang pensiun diambil mereka. Ibu periksa kesehatan tidak mau keluar uang. Bilang tidak punya uang. Kakak iparnya bangun rumah sendiri. Kak ipar sulung meminjamkan semua uangnya ke kakaknya. Ibu kita bilang uangnya masih bisa dikembalikan. Pinjam ke kakaknya ada uang. Bayar periksa kesehatan ibu tidak ada uang. Perhitungan kakakmu dan istrinya benar-benar jitu ya. Sayang, kakakku memang lagi kesulitan. Kita kan satu keluarga. Bisa bantu ya dibantu. Satu keluarga. Mereka anggap kita keluarga. Kamu lihat? Dengar ya. Sekalipun tak akan kuberi. Nadia. Bukannya kita masih punya uang beberapa ribu? Ibu tetaplah ibu. Masa aku tega biarin dia bayar sendiri? Itu uang buat beli bibit. Ibu itu ibumu. Tapi juga ibu kakakmu. Menurutku, ibu pilih kasih. Yang enak-enak buat kakak. Yang susah buat kamu. Nadia, aku tahu. Bertahun-tahun kau ikut aku menderita. Riz, aku sudah paham. Di keluarga ini, kalau kita diam saja, ibu dan kakak beserta keluarganya selamanya akan menginjak kita, menyakiti kita. Nadia, apa yang kau katakan? Kita kan satu keluarga. Ngomongin apa berebutan? Aku mau rebut hakku. Sekarang aku ajak kau temui ibu, tanya langsung. Lihat, apa kau benar anaknya atau bukan? Bu, kesini sebentar. Ada yang mau dibicarakan. Ada apa, Nadia? Bu, kenapa uang pensiun dipegang mereka? Biaya cek kesehatan malah kami yang bayar. Walau aku tinggal di rumah kakakmu, tapi uang pensiun itu kan belum turun juga. Jadi mau minta tolong kalian, bayarin sedikit biaya cek kesehatanku. Ibu, jangan pilih kasih begini. Semua keuntungan diambil kakak sulung. Kami yang selalu menderita. Nadia, Istri. Dari sikap istri anak kedua tadi, sepertinya uangnya sulit didapat hari ini. Pak Lurah. Benar, Pak Lurah datang pasti bisa. Cepat cari Pak Lurah. Cepat cari. Baik. Cepat pergi. Keluarga kakak sulungmu, keadaannya bagaimana kan kamu tahu? Saudara saling bantu. Apa salahnya? Saudara, apa kakak sulung pernah anggap Riz saudara? Pernah anggap ibu sebagai ibu? Bertahun-tahun kami yang rawat ibu. Dia pernah datang jenguk ibu? Aku yang besarkan Riz dari kecil. Bukankah dia juga harus menafkahi aku? Bagaimana? Uang pensiun belum dapat, lalu menyesal merawatku? Kau ibu Riz, kami memang harus menafkahimu. Tapi kau juga ibu kakak sulung. Bukankah keluarga kakak sulung sedang kesulitan? Riz, katakan saja. Ibu perlu cek kesehatan. Kau bayar biayanya atau tidak? aduh ibu. Ibu, siapa yang menafkahimu sekarang? Dialah yang bayar. Riz, kau kepala keluarga, katakan. Nadia, dia tetap ibuku. Pokoknya aku tidak punya uang. Dan ibu, kalau ibu lakukan ini, hati menantumu ini akan jadi dingin. Ribut apa lagi? Istri anak kedua. Gimana cara bicaramu sama mertua? Pak Lurah, kenapa Bapak kesini? Ini kan kata Ayu Santoso. Istri kedua ini ribut lagi soal nafkah orang tua. Aku datang lihat-lihat. Kok jadi aku yang ribut soal nafkah? Keluarga anak sulung itu, mereka keterlaluan banget. Seberapapun kesalnya, jangan berantem sama orang tua. Harus berbakti. Harus hormat. Nggak ada niat berantem. Cuma karena pembicaraan udah sampai sini. Waktu rapat dulu gimana kesepakatannya? Siapa yang menafkahi? Pihak lain nggak boleh baper. Kenapa? Mau ingkar janji? Nggak mau ingkar janji. Nggak baper juga. Keluarga anak sulung itu terlalu semena-mena. Masa mereka yang pegang uang pensiun, biaya cek kesehatan malah kami yang bayar? Pak Lurah, begini. Kakak laki-laki Intan Prameswari itu sedang bangun rumah. Jadi uang keluarga anak sulung dipinjam semua sama dia. Makanya mau minta keluarga anak kedua untuk urun biaya cek kesehatan. Riz, aku tahu kalian merasa kesal, ada amarah. Tapi ibumu sudah membesarkanmu, juga tidak mudah. Jadilah orang yang punya hati nurani. Pak Lurah, aku tahu salah. Seseorang, kalau tidak baik pada ibunya sendiri, masih hitung-hitungan soal berbakti pada ibu, masih pantas disebut manusia. Pak Lurah, aku mengerti. Aku akan bicara sama Nadia sekarang. Suruh Nadia kasih uang buat ibu periksa kesehatan. Ya. Istri anak kedua. Ini Pak Lurah lagi ngobrol sama anak kedua. Kau ngapain? Aku ngobrol sama suamiku sendiri. Urusanmu apa? Bukannya udah aku bilang, uang ini jangan dikasih.
Kok baru beberapa kata dari Pak Lurah? Langsung setuju kasih uang? Kami yang nanggung hidup ibu. Ibu minta kalian bayar biaya periksa, kalian aja ogah-ogahan. Jangan ribut, yang periksakan ibumu. Keluarga sulung lagi susah. Kalian harus ngerti. Pak Lurah, jangan ngomong begitu. Terus uang pensiun ibu, kapan dibagi setengah buat kami? Ibu kan kami yang nanggung. Ngapain uangnya dibagi ke kalian? Iya, benar. Waktu rapat dulu kan udah sepakat, siapa yang rawat jangan baper. Kalau yang sulung nggak akan kayak gini. Nadia Wijaya, ibu tahu hatimu sakit. Tapi waktu rapat dulu, kan udah disepakati. Jangan ganggu hubungan mereka berdua. Dulu mereka nggak mau jenguk ibu. Sekarang kalau nggak ada uang pensiun, mereka mau keluar, biaya periksa. Ya pasti mau keluar. Oke deh. Ibu, nanti kami yang nanggung. Biaya periksa kami bayar. Uang pensiun juga kami ambil. Masa bisa gitu? Keputusan undian itu mana bisa sembarangan diubah? Hah, lihat kan? Penuh hitungan. Ibu, kalau mereka yang rawat, biaya pemeriksaan kesehatan, kami yang bayar? Jangan cari-cari alasan. Kalau tak mau bayar berarti tak berbakti. Tidak takut orang-orang di desa membicarakan kalian berdua. Siapa di desa ini yang tak tahu aku selalu berbakti pada ibu mertua? Baik, biaya pemeriksaan aku yang tanggung. Baik, biaya pemeriksaan aku yang tanggung. Tapi soal siapa yang merawat, harus dipilih ulang. Gak boleh. Kenapa harus dipilih ulang? Nadia, waktu rapat dulu kan sudah disepakati, aku tinggal di rumah kakak sulungmu. Kenapa bisa diubah? Kalau kalian semua tak setuju, biaya pemeriksaan ini tak kubayar. Mau aku yang bayar, hanya satu syarat. Yang merawat harus dipilih ulang. Kalau begitu, karena istri anak kedua ini sudah ada ganjalan di hati, ya, yang merawat dipilih ulang saja. Pemeriksaan ibumu tak boleh ditunda. Pak Lurah, siapa yang merawat kan sudah ditetapkan. Mana bisa dipilih ulang lagi? Intan, diam saja. Ayu Santoso, kamu tidak waras. Jangan cari gara-gara. Setujulah dengan istri anak kedua. Baik. Setujulah dengan istri anak kedua. Baik. Karena semua sudah setuju, biaya pemeriksaan akan kubayar. Tapi, Kak Ipar Sulung, barusan kau bilang, meski tak merawat ibu tetap mau bayar biaya ini kan? Benar. Meski kami tak terpilih merawat ibu, biaya pemeriksaan ini tetap mau kami tanggung. Kak Ipar Sulung, kujelaskan dulu ya. Kalau kamu tidak terpilih sebagai penanggung jawab, kamu berutang 2 juta rupiah padaku. Baik. Nadia, ibu sudah tinggal di rumah kakak sulung. Kakak sulung juga sudah setuju. Masih banyak ngomong apa lagi? Anak kedua, masalah ini sudah diputuskan. Asalkan ibumu bisa cek kesehatan, penanggung jawab akan dipilih ulang. Dipilih ulang. Kalian berdua pilih ulang. Tidak ada keberatan kan? Baik Pak Lurah, setuju dengan istri anak kedua. Baik, tidak ada keberatan. Kalau begitu, keluarga anak kedua bawa uang untuk cek kesehatan besok, kita pilih ulang. Baik, Pak Lurah. Duduk. Nadia, ibu sudah tinggal di rumah kakak sulung. Kamu masih saja memaksa untuk memilih ulang penanggung jawab. Memaksa sampai aku dan kakak tidak akur? Tidak akur? Dulu kami merawat ibu tanpa uang. Saat desa memberi uang pensiun, mereka langsung membawa ibu pergi. Sekarang malah minta uang dari kami. Riz, apa kamu tidak mau uang pensiun itu? Siapa yang tidak mau uang? Tapi sifat Kak Ipar Sulung itu, kamu kan tahu. Bagaimana kalau kita benar-benar terpilih sebagai penanggung jawab, Ibu? Aku takut Kak Ipar Sulung akan mengganggu Ibu. Kamu takut dia mengganggu, tapi tidak takut aku yang mengganggu ya? Kenapa? Orang baik harus ditindas, begitu? Nadia, sedikit rugi tidak apa-apa. Setidaknya keluarga tetap rukun. Lagi pula, kamu bukan tipe orang yang suka bersaing. Dulu aku tak berebut, sekarang aku akan berebut. Aku tak berharap kau bantu, tapi jangan coba halangi aku. Dapat uang pensiun bagus, tak dapat pun aku rela. Tapi kali ini aku harus berebut. Suami, hatiku entah kenapa rasanya hampa. Kamu terlalu banyak pikiran. Ibu berpihak padaku. Jangan khawatir. Iya, ada ibu, istri anak kedua. Kali ini tak bisa berkomentar lagi. Rizky Santoso, uang untuk cek kesehatan sudah dibawa. Pak Lurah, uangnya semua di sini.
Keluarga Santoso, terima uangnya. Nadia Wijaya, Intan Prameswari, kalian masuk dulu. Pak Lurah, urusan ini menyangkut keluarga kami. Kenapa aku tak boleh ikut? Istri anak kedua, Pak Lurah menyuruh kita masuk. Ya kita masuk saja. Banyak bicara. Aku minta ikut urusanku sendiri. Urusanmu apa? Urusi dirimu sendiri saja. Nadia Wijaya, urusan besar keluarga sejak dulu tak pernah melibatkan wanita. Pak Lurah, ini zaman baru. Di pikiranmu masih paham lama itu? Katanya, wanita juga punya peran penting. Kamu tak setuju? Omong kosong. Pak Lurah, karena ini urusan keluarga, biarkan mereka sebagai menantu ikut serta. Baiklah. Kalian ikut serta. Tapi jangan bicara. Jangan ganggu. Baiklah. Karena kalian berdua bersedia merawat agar adil, kita lanjut undian Ayu Santoso. Kau setuju? Pak Lurah, kami setuju. Rizky Santoso. Kau setuju? Ikuti aturan Pak Lurah. Baik. Caranya tetap sama, 2 sumpit yang dapat pendek yang merawat Rizky. Kau kesal, ambil dulu. Pak Lurah, aku pilih yang di tangan kirimu. Tidak, aturannya kuubah. Pak Lurah, aturannya mau kuubah. Menurutku yang dapat sumpit panjang yang berhak merawat. Nadia, kok seenaknya ubah aturan? Istri anak kedua, kata Pak Lurah, kita cuma boleh lihat, tak boleh bicara atau ganggu. Malah mau ubah aturan. Para lelaki sedang berunding, kau ini istri kok malah mau ubah aturan? Pak Lurah, ubah saja aturannya. Kenapa tak boleh diubah? Apa ada kecurangan? Rizky, kendalikan istrimu, sumpit ini baru kukeluarkan. Mana ada kecurangan? Kalau tak ada, kenapa tak boleh diubah? Bahkan kalau tak dapat, ku terima. Nadia, jangan bicara lagi. Pak Lurah, undian saja. Pak Lurah, istri anak kedua mau ubah aturan masih diundi. Kak, kami cuma ubah aturan. Kenapa undiannya nggak bisa dilanjutkan? Pak Lurah, apa Bapak juga ikut keluarga kakak menganiaya kami? Jangan ngawur. Kalau mau ubah ya ubah saja. Riz Santoso, kamu tetap pilih tangan kiri ini. Pak Lurah, kalau gitu lanjutkan yang kiri. Tunggu. Istri anak kedua, karena kamu mau ubah peraturan, saya suruh kakakmu duluan ambil. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Suamiku, kamu pilih yang baru dipilih si bungsu. Aku mau yang kiri. Pak Lurah, kalau gitu aku ambil yang kanan Bapak. Tunggu sebentar. Nadia Wijaya, kamu mau ngapain lagi? Buat ribut apa? Bu, aku cuma mau tanya. Ibu dan Pak Lurah pastikan dulu. Kalau hasil undian ini keluar, semua setuju kan? Kami setuju. Ini pembagian yang adil, pasti harus diakui. Kalau gitu aku dan Riz Santoso juga setuju. Kakak, keluarga kalian gimana? Setuju. Baik, karena kalian semua setuju. Sekarang umumkan hasilnya. Bu, nanti Ibu tinggal sama aku ya. Nggak mungkin. Nggak benar ini. Pak Lurah. Bu, mana mungkin tinggal sama keluarga adik? Kenapa nggak mungkin? Kamu nggak dapat dalam undian. Ibumu ya pasti ikut si bungsu. Bu, kan ibu bilang. Ibu mau ikut kami. Intan Prameswari, kamu kan nggak dapat. Ya ibunya cuma bisa ke rumah si bungsu. Pengundian sudah selesai. Pak Lurah, Anda sangat dihormati. Silakan umumkan hasilnya. Ya, keluarga Santoso. Mulai sekarang tinggallah bersama anak kedua. Uang pensiunnya juga untuk anak kedua. Tapi Pak Lurah, dulu kan sudah disepakati dengan Kak Ipar Sulung. Untuk pemilihan pengasuhan ini, kalau kami yang terpilih, uang untuk pemeriksaan kesehatan anggap saya pinjamkan ke mereka. Benar kan? Benar, tepat sekali. Ayu Santoso, segera kumpulkan 2 juta rupiah untuk adikmu. Lestari Putri. Ibu,
Kalau begitu aku dan Rizky Santoso pulang dulu untuk merapikan tempat tidur ibu. Nanti kami jemput. Pak Lurah, ini gimana? Intan Prameswari pasti bakal ribut. Keluarga Santoso, ini sudah takdir. Sudahlah. Keadaan sudah seperti ini. Marah-marah buat apa? Uang pensiun tidak ada, ya sudah. Harus kasih keluarga anak kedua 2 juta rupiah lagi. Aku kasih tahu ya, aku tidak punya uang. Kamu tidak punya uang. Kenapa tadi tidak bilang sama Pak Lurah dan Ibu? Aku bilang ya, ini gara-gara kamu memindahkan uang ke kakakmu. Kalau tidak, mana ada masalah begini. Aku mana tahu ibu mau periksa kesehatan? Kakak minta pinjam uang untuk bangun rumah baru. Sebagai adik, mana mungkin tidak pinjamkan? Lagi pula, anak kedua sebenarnya dapat yang pendek. Kamu yang maksa aku tukar sama dia. Kau ngapain? Tak bisa bantu apa-apa, cuma bikin masalah saja perempuan. Aku yang bikin masalah. Bukannya itu karena kamu suruh aku cari ibu dan Pak Lurah, tapi malah bilang ibu pilih kasih padamu. Sekarang jadi begini, kau malah salahkan aku? Kau masih laki-laki apa bukan? Kok malah nyalahin aku? Sudahlah, Intan. Kalau dipikir-pikir ini salah istri anak kedua, dia yang maksa ngulang pengundian, makanya jadi begini kan? Kalau menurutku, sekarang kita ajak ibu tinggal bersama kita. Biaya pemeriksaan, aku coba minta bantuan keluargaku. Istri anak kedua selalu bilang, ibu pilih kasih, ibu mau tinggal bersama kita. Aku nggak peduli, yang penting uang pensiun ini kalau tidak dapat, aku cerai denganmu. Ah. Hidup susah begini, aku sudah tidak tahan lagi. Istri anak sulung ini sejak menikah masuk sini nggak pernah mau rugi. Uang pensiun tidak dapat, malah keluar 2.000. Dengan sifatnya itu, rumah tangga pasti bakal kacau balau. Terus harus gimana? Semua ini Yehua yang ambil undian sendiri. Ya. Masa kamu bisa langsung tinggal di rumah Yehua, kecuali kamu benar-benar tidak mau Rizky lagi? Kalau karena uang ini Yehua jadi kacau balau, aku benar-benar minta maaf pada ayahnya. Ya. Riz, kita sudah dapat uang pensiun ibu. Kenapa kamu masih murung? Masa kamu merasa uang pensiun itu harusnya milik kakak? Aku bukan tidak senang. Hanya saja Khawatir keluarga kakak. Kapan mereka pernah khawatir kita? Riz, kamu terlalu lembut hati, makanya selalu dimanfaatkan kakak. Dimanfaatkan. keluarga kakak juga tak pernah berniat menyakiti kita. Tak pernah. Dulu ibu tinggal dengan kita saat hidup bersama. Bukan hanya mereka tak peduli ibu, bahkan saat kita ada urusan, minta mereka jaga ibu beberapa hari, mereka tak mau. Apa dia anggap kamu saudara? Kakak punya kesulitan sendiri. Apa kesulitannya? Riz, apa kamu merasa uang pensiun ini tak seharusnya kita dapat, dan kita harus terus dirugikan? Nadia, aku bukan maksud begitu. Aku tak peduli maksudmu. Kalau hari ini aku tak perjuangkan, kita lagi-lagi tidak dapat apa-apa, malah dirugikan keluarga kakak. Nadia, dia kan kakak sulungku. Kalau dia sungguh menganggapmu adik, maka dia juga kakakmu. Intinya, aku kasih tahu. Kedepannya, apapun masalahnya, kita harus perebutkan itu. Aku nggak peduli. Uang pensiun ibu harus kita dapat. Kalau tidak, aku nggak terima. Lestari, Kamu kan anak sulung. Putra tertua keluarga Santoso. Uang ibu itu seharusnya memang hakmu. Kenapa kita nggak dapat duit, tapi malah bayar biaya cek kesehatan ibu? Lestari. Aku bisa apa? Waktu undian, semua setuju. Rapatnya juga dipimpin Pak Lurah. Masa aku mau merampas uang adikku itu? Ya, rampas. Ibu kan memang mau tinggal sama kita. Pak Lurah juga mendukung kita. Cuma istri adikmu itu ikut campur. Kalau tidak, duit ini sudah lama jadi milik kita. Gimana caranya? Istri adikku itu, kamu nggak tahu. Dia bakal setuju. Kamu temui ibu. Bilang sama ibu, aku mau cerai sama kamu. Hah? Kalau nggak dapat duit ini, aku cerai sama kamu. Bukannya kamu malah memojokkan ibuku? Adikku juga anak kandung ibuku. Kamu juga anak kandung ibu. Uang pensiun sebulan 3.000. Setahun jadi 36.000. Kamu bisa dapat 36.000 setahun? Kamu rela saja. Kasih uang ini ke adikmu. Baik. Besok aku jemput ibu pulang. Ibu. Hahaha. Hei, ibu. Kakak, ini kenapa? Ibu.
Iya. Kamu ngapain? Cepat bangun. Bangun. Apa Intan lagi? Ganggu kamu? Iya. Aduh. Ibu, Intan mau cerai denganku. Dia sudah pulang ke rumah orang tua. Kakak. Kita dulu, waktu undian, sudah sepakat. Bagaimanapun hasilnya, semua harus terima. Biaya cek kesehatan itu. Ibu tidak mau lagi. Kamu pulang. Baik-baik nasihati Intan. Bukan soal biaya cek. Ibu, Anda awalnya ikut kami. Itu Nadia. Nekat minta dipilih ulang. Kami lagi tidak terpilih. Intan bilang, kalau Anda tidak ikut aku pulang, dia tidak akan kembali lagi. Aduh. Bagaimana aku jelaskan ke adikmu? Kamu masih punya pikiran. Urusi adikku, Ibu. Intan tidak kembali. Aku juga tidak punya rumah. Ibu, Aduh. Ibu, hahaha. Aduh. Sudah. Aku tahu. Tunggu adikmu pulang. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Masih ikut kalian? Baik. Ibu, kamar Ibu selalu kami sediakan. Aku dan Lestari Putri menunggu Ibu pulang. Aduh. Hah, Ibu. Kenapa, Bu? Makan siang saja tak dihabiskan. Ada sesuatu yang mengganjal? coba pikir uang pensiun ini seharusnya hal yang baik. Kenapa malah berujung keluarga kakakmu mau bercerai? Ibu merasa sangat tidak enak hati. Ibu. Jangan berkata begitu. Aku tahu Ibu juga sedih. Keduanya sama-sama anak Ibu. Uang pensiun itu dari awal tak kumaksudkan. Tapi Nadia hanya mau terima hasil ini. Riz, katakan desa ini memberi uang pensiun untuk lansia. Bermaksud agar kami bisa hidup lebih nyaman. Kenapa malah membuat rumah tangga tidak tenang? Ibu, jangan khawatir. Nanti Nadia pulang, akan bicarakan lagi dengannya. Riz, ibu tahu. Ibu selalu memihak kakakmu. Kau rasa ibu pilih kasih. Tapi, ibu sungguh tak punya cara lain. Ibu bersusah payah membesarkanku. Aku tak pernah rasa Ibu pilih kasih. Tenang saja, akan kubereskan dengan Nadia. Keluarga kakak, takkan kubiar mereka bercerai. Bagus. Ibu sungguh minta maaf padamu. Ibu, uang hilang, bisa dicari lagi. Tapi saudara hilang, hilanglah keluarga. Nak, kau bisa berpikir begitu? Ibu sungguh bahagia. Ibu, jangan pusing. Aku cari Nadia sekarang, biar aku kasih tahu. Nadia, biar aku bawakan. Tiba-tiba baik banget. Ada apa? Nadia, uang pensiun Ibu itu, bagaimana kalau kita lepas saja? Riz, kenapa harus lepas? Itu kan hasil undian kita. Kita yang dapat. Nadia, karena uang itu keluarga kakak sulung sudah mau bercerai. Ibu juga sedih sekarang. Ibu sedih. Kamu tak takut aku sedih? Nadia, tanpa uang itu pun kita hidup baik-baik saja kan? Kalau kamu rasa uang kurang, aku tanam lahan lebih banyak. Tenang saja. Aku pasti bisa cari uang banyak. Aku tak akan biarkan kamu susah. Sudahlah. Kamu bisa dapat berapa? Kamu tak sadar. Uang pensiun ini tak akan kulepas. Nadia, kakakku sudah mau cerai. Masa di usianya sekarang harus jomblo lagi? Kamu takut kakakmu cerai, tapi tak takut aku cerai denganmu. Kenapa semua hal harus ikut kata kak iparmu? Aku tak terima. Nadia, dia kakak sulung, anak pertama. Aku sebagai adik, lebih mengalah saja. Itu wajar. Keluarga lain, kakak yang mengalahkan adik. Kenapa giliran kita harus mengalah? Nadia Wijaya, aku tahu ibu pilih kasih, kamu tak terima. Tapi ibu tetaplah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Sekarang dia sudah tua. Masa aku sebagai anak membiarkannya hidup dalam rasa bersalah? Sudahlah. Aku ikut kata kamu. Uang pensiun itu biar mereka ambil. Sayang, kamu setuju? Kalau aku masih menolak, aku yang terlihat sengaja merusak hubungan kalian berdua. Tapi aku kasih tahu dulu. Untuk biaya apapun sakit atau pengobatan ibu nanti, mereka yang harus bayar. Baik, uang pensiun ibu 3.000 sebulan cukup untuk hidup ibu. Aku akan cari kakak bilang sekarang. Istri anak kedua itu benar setuju, Ibu. Tinggal di sini? Tentu saja. Masa tidak? Adikku sendiri yang bilang, Lalu biaya pemeriksaan kata adik bagaimana? Mereka mau bayar tidak?
biaya pemeriksaan kita yang tanggung. Tapi keluarga adik bilang untuk sakit atau pengobatan ibu nanti mereka tidak akan urus lagi. Kenapa dia tidak urus? Ibu bukan cuma ibumu sendiri. Coba lagi bicara sama adik. Sudahlah, adik sudah lepas kewajiban sudah bagus. Masih suruh aku cari ibu? Keterlaluan? Aku keterlaluan. Aku melakukan semua ini untuk keluarga. Ayu Santoso, hasil pemeriksaan ibumu sudah keluar. Ayu Santoso, hasil pemeriksaan ibumu sudah keluar. Di tubuh ibumu ada tumor. Harus segera dioperasi. Butuh 440 juta rupiah. 440 juta? Pak Lurah, rumah kami saja dijual pun tidak cukup untuk 440 juta rupiah. Apa maksudmu? Bagaimana? Tidak ada uang lalu tidak diobati? Dulu saat memilih yang merawat, kalian berjanji akan merawat ibu dengan baik. Bagaimana? Sekarang mengingkari janji? Tidak kok. Kalau tidak, segera cari uang. Uang pensiun tidak kami dapatkan sedikit pun. Harus keluarkan 440 juta? Sayang, aku tidak punya uang. Kalau mau selamatkan ibu, cari adikmu. Dulu rebut uang pensiun. Kenapa tidak bilang berikan ke adikmu? Dulu rebut uang pensiun, kamu tidak ikut berebut? Ibu sakit. Hanya kami pasti tidak bisa. Adikmu berbakti. Sayang, kamu cari adikmu. Ini hanya bisa mengandalkan adikmu. Baik. Aku coba. Adik. Adik. Ibu ada masalah. Hasil pemeriksaan keluar. Dokter bilang ada tumor di tubuh ibu. Harus dioperasi. Butuh 440 juta. 440 juta. Aku dan kakak sulungmu benar-benar tak bisa mengumpulkan 440 juta rupiah. Jadi, terpaksa datang ke sini minta tolong. Kak Ipar, kami kan sudah sepakat dulu. Uang pensiun ibu kalian yang ambil. Segala urusan ibu, mulai sakit sampai meninggal, jadi tanggung jawab kalian. Kami nggak ikut campur. Istri anak kedua, maksudmu apa? Masa operasi ibu, biayanya cuma kakak sulung yang bayar. Ibu bukan ibu anak kedua? Kalian yang ambil uang pensiun ibu. Sekarang ibu operasi butuh uang, ya sudah seharusnya kalian yang tanggung. Sudahlah. Jangan bertengkar lagi. Kak, sekarang kamu masih punya uang berapa? Biaya operasi ibu masih kurang berapa? Kamu juga tahu. Kakak iparmu, keluarganya baru bangun rumah. Keluarga kami benar-benar sudah habis. Baik, kakak. Tenang dulu, Kak. Biaya pengobatan, aku yang atur. Kak Oke. Ipar, kalian pulang dulu ya. Kami berdua akan berunding. Rizky Santoso, kita kan sudah sepakat dulu. Mereka yang dapat uang pensiun. Urusan ibu, mereka yang tanggung. Lagi pula, 440 juta rupiah. Mana bisa kau kumpulkan? Kakak sulung tak punya uang. Aku tega lihat ibu sakit, Kakak dapat uang pensiun, operasi harus dia bayar. tapi dia tak punya uang. Mereka tak punya, kenapa kita yang susah? Kan sudah janji. Masa semua untung mereka, kita terus rugi? Nadia, aku tahu kau kesal. Ibu selalu pilih kasih ke mereka, tapi aku tetap anak ibu. Sekarang hanya aku yang bisa selamatkan ibu. Selamatkan? Pakai apa? Itu 440 juta rupiah. Jangan-jangan kau mau pakai uang beli rumah kita, yang 220 juta itu. Nadia, dengar dulu. Uang bisa dicari lagi. Kalau ibu tiada, keluarga ini bakal hancur. Jangan buat aku selalu merasa bersalah. Sudahlah, aku ambil. Ya ampun, kau ini. Ibu dari keluarga Santoso, ada apa ini? Pak Lurah, tak apa-apa. Ibu Santoso, tadi aku tanya ke desa. Penyakitmu ini benar-benar tak ada bantuan. Pak Lurah, nasibku, kenapa begini sialnya? Baru 2 hari hidup enak, kok aku tak berguna begini? Keluarga Santoso, jangan sedih dan putus asa. Bukankah kamu masih punya Rizky dan Ayu? Kedua anakmu itu, penyakitmu ini juga bukan penyakit berat. Bisa sembuh kalau ada uang. 440 juta rupiah. Bagaimana mungkin aku minta mereka berdua mengumpulkan uang sebanyak itu untukku? Aku tak tega membebani mereka. Kalau tidak membebani, apa ada cara lain? Masa tidak diobati? Kalau kamu meninggal karena penyakit ini, 2 anak itu akan menyesal seumur hidup. Permisi, apakah ini rumah Budi Santoso? Kamu Agus?
Kamu Agus Pratama? Kak Ipar sulung. Ini aku Agus. Kamu benar-benar Agus? Selama ini kamu di mana saja? Kak Ipar. Dulu, aku selalu hidup bergantung pada kakak dan kamu. Aku tidak mau merepotkan kalian. Jadi aku pergi merantau. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya aku berani kembali menemuimu. Sebelum kakakmu meninggal, dia terus mencarimu. Keinginan terbesar kakakmu sebelum wafat adalah ingin bertemu denganmu sekali. Dia takut di alam baka nanti ayah ibu akan menyalahkannya karena tak merawatmu. Sebenarnya aku selalu ingin menghubungi kalian, tapi aku takut kalian menyuruhku pulang. Jadi aku tak pernah berani kepada kalian mengirim surat. 25 tahun. Kau pergi selama 25 tahun. Aku dan kakakmu tak pernah menyalahkanmu. Hanya berharap kau di luar sana selamat dan sehat saja sudah cukup. Kak Ipar, aku pulang kali ini untuk memberikan seluruh hartaku kepada anak kakakku. Bertahun-tahun aku berjuang di luar, tak pernah menikah. Baru kusadari uang sebanyak apapun tak lebih penting dari keluarga. Kak Ipar, ini 440 juta rupiah. Aku dengar kau sakit. Ambil uang ini untuk berobat. Untuk anak kakakku, bisa kutemui? Bisa. Aku ingin pilih sendiri salah satu untuk mewarisi usaha keluarga Santoso. Besok akan kukumpulkan kedua keponakanmu semua berkumpul keluarga kita makan bersama. Baik, Kak Ipar. Aku pergi dulu. Besok aku kembali. Ya baik. Pak Lurah, bagaimana jika Ayu tahu dia bukan anak kandungku? Apakah dia akan sangat sedih? Jangan beritahu anak itu. Aku takut jika dia tahu aku memilih Rizky mewarisi usaha, dia akan membenciku. Ibu, kenapa ibu datang? Riz, ibu ada hal untuk dibicarakan. Adik kandung ayahmu, pamanmu telah pulang. Paman? Kenapa tak pernah ku dengar aku punya paman? 25 tahun yang lalu, pamanmu hanya tinggalkan surat, lalu pergi. Bertahun-tahun ini, tak ada kabarnya sama sekali. Jadi, aku belum cerita ke kalian. Karena dia adik kandung ayah dan sudah datang ke sini sebagai orang yang lebih tua, kita harus sambut dengan baik. Maksud pamanmu, dia mau pilih salah satu dari kalian berdua untuk meneruskan usahanya. Jadi, ibu berharap kamu yang meneruskan Usahanya. Bu, berarti kita bakal punya uang, bisa obati penyakit ibu? pamanmu sudah kasih ibu 440 juta rupiah untuk biaya pengobatan. Benarkah? Kalau gitu kita harus berterima kasih pada paman. Iya, Tapi bu, kalau aku yang nerusin usaha, kakakku pasti tidak senang. Soal ini, sebaiknya kita ajak kakak berdiskusi dulu. baiklah. Ayo kita ke rumah kakakmu. Bicarakan baik-baik. Baik. Nanti kita makan bersama dengan pamanmu. Loh, ibu datang? Kak, aku dan ibu datang ada hal penting mau didiskusikan. Apa? Pamanmu sudah pulang. Dia mau pilih salah satu dari kalian berdua untuk meneruskan usahanya. Ibu berpikir, sebaiknya adikmu yang pergi. Ibu, kenapa harus anak kedua yang meneruskan usaha paman? Aku tahu kalau kita tak punya uang untuk obati ibu. Bukan Ayu tak mau obati ibu. Iya, kita memang tak punya uang. Kak Ipar sulung, kapan ibu bilang suruh aku meneruskan usaha? Bukannya ibu bilang cuma mau bicara sama kakak. Bahasa apa? Pokoknya, aku tak setuju anak kedua yang meneruskan usaha paman. Ibu, kok pilih kasih sih? Kakak, gimana pendapatmu? Adik, keadaan keluarga kakak kan kamu juga tahu. Jadi biar aku saja yang meneruskan usaha paman. Baiklah kak. Nanti kalau paman datang, kakak ikut dia saja. Baik. Aku tinggal di desa rawat ibu kita. Oke. Adik kedua, itu katamu sendiri. Jangan sampai menyesal nanti. Tenang Kak Ipar sulung, aku pasti tak akan menyesal. Ibu, ayo pulang. Hati-hati di jalan.
Kak Ipar. Aku lihat kalian dari jauh. Agus Pratama sudah pulang. Paman, silakan duduk. Ayo duduk semua. Ayo duduk. Kak Ipar, ini anak kakak ya? Iya, ini dua anak kakakmu. Ini yang sulung Ayu Santoso. Ini Rizky Santoso. Wah, sudah 25 tahun berlalu. Anak kakakku sudah jadi pemuda dewasa. Iya, Agus Pratama. Bukankah kau bilang ingin memilih salah satu dari dua anak ini untuk jadi penerusmu? Sudah kupikirkan. Biarlah Ayu Santoso yang pergi. Ayu Santoso? Paman, aku istri Ayu Santoso. Paman, Kalian semua anak baik. Baiklah, aku dengar kata Kak Ipar Sulung. Tapi Paman berharap di kemudian hari, kalian berdua jangan pernah lupakan saudara kandungmu sendiri. Paman jangan khawatir. Aku tak akan lupa. aku juga akan ingat, Paman. Sekarang, akhirnya bisa membalas budi pada orang baik itu. Tapi meski sudah berbuat baik pada Ayu, anak Rizky Santoso ini juga sudah banyak menderita. Iya, setiap ingat anak Rizky ini, di dalam hatiku seperti ada batu besar menindih dada. Kita ini menipu. Agus Pratama yang dicari adalah anak kakaknya. Kalau ku bawa Rizky Santoso pergi, aku takut Ayu Santoso jadi dendam. Tapi, aku juga tak ingin mengungkapkan rahasia kalau Ayu Santoso anak angkat. Tapi kalau Rizky Santoso tahu hal ini, dia pasti akan membencimu. Tidak, anak Rizky ini pasti akan mengerti aku. Semoga saja. Ibu. Rizky Santoso lah anak kandung ibu. Selama bertahun-tahun ini, kenapa ibu selalu memihak Ayu? Nadia, jangan terlalu marah. Ibumu, dia juga punya kesulitan tersendiri. Kesulitan? Kesulitan apa? Membuat Rizky Santoso terus-menerus dirugikan. Dari kecil sampai besar. Rizky Santoso selalu mengalah pada Ayu Santoso. Ibu. Rizky Santoso justru anak kandungmu. Nadia, jika tidak ada ayah Ayu Santoso yang dulu menyelamatkan dengan mengorbankan nyawa, ayahmu sudah lama meninggal. Jadi kalian membalas budi. Sehingga selalu memihak pada Ayu Santoso. Lalu, pernahkah kalian memikirkan perasaan Rizky Santoso? Mengapa dia harus untuk balas budi kalian, menanggung ketidakadilan ini? Nadia, ibu memohon padamu, jangan beritahu Rizky Santoso tentang hal ini. Boleh? Ibu. Rizky Santoso berhak mengetahui hal ini. Kakak sulung juga berhak mengetahuinya. Jika aku jadi kamu, aku akan mengungkapkan hal ini. Agar nanti mereka bersaudara tidak berselisih. Baik. Aku akan mengungkapkan semua hal. Semuanya. Ibu, semua orang sudah berkumpul. Astaga! Ibu, sebenarnya apa masalahnya? Ayu Santoso. Kamu bukan anak kandung ibu. Ayah kandungmu, saat menyelamatkan ayah Rizky Santoso, gugur. Ibu sebenarnya tidak ingin mengungkapkan hal ini, tapi pamanmu kembali. Ingin anak kakak kandung mewarisi harta. Ibu tidak ada pilihan. Hanya bisa mengungkapkan kebenaran. Apa yang ibu bicarakan? Jangan bercanda. Ayu Santoso, kau benar-benar bukan anak kandung ibu. Orang tua kandungmu sudah tiada. Tidak mungkin, Ibu. Ayu Santoso jelas anak kandung Ibu. Apa Ibu keliru? Apakah dia anak kandungku? Masih harus ibu jelaskan? Aku tidak percaya. Ayu Santoso pasti anak kandung Ibu, keponakan kandung paman. Oh, aku mengerti. Nadia Wijaya, apa kau lagi membohongi ibu? Menyuruh ibu cari alasan, bilang kakak sulung, bukan anak kandung ibu? Hanya demi harta paman? Kak Ipar Sulung, apakah di matamu kami hanya demi uang, baru bilang kakak bukan anak kandung ayah? Ikatan darah? Tidak ada sama sekali? Anak kedua, jangan pura-pura. Berani kau katakan, kau bukan demi harta paman. Sengaja menyuruh ibu karang kebohongan ini? Intan Prameswari, aku dan Rizky Santoso tidak serendah itu. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ayu Santoso, walau kau bukan anak kandung ibu, tapi dari kecil sampai besar, ibu selalu menganggapmu anak sendiri. Ayu Santoso katakan sesuatu.
Mau kukatakan apa? Sudah begini keadaannya. Aku bukan anak kandung ibu. Semua sudah tahu. Aku tidak percaya. Semua ini ulah kalian. Intan Prameswari, Yuda Santoso itu anak angkatku. Ini salahku. Aku juga lihat hidupmu susah. Ingin pamanmu Agus Pratama membantu Ibu, jangan sampai paman tahu hal ini. Kalau paman tahu kita bohong, warisan pasti batal. Dan uang 440 juta rupiah untuk operasimu mungkin akan diminta kembali. Penyakitmu bagaimana? Meski pamanmu minta uang itu kembali, ibu tetap akan ungkap kebenaran. Kalau tidak, hati ibu tidak tenang selamanya. Yuda, katakan sesuatu. Apa yang mau kukatakan? Kenyataannya sudah begini. Kita terima saja. Ibu, kamu pilih kasih. Sejak Nadia Wijaya masuk keluarga ini, dia selalu berlawanan denganku. Semua ini ulahnya. Nak, Membuatmu khawatir. Maafkan ibu. Ibu dosa. Kak Ipar. Kenapa duduk sendirian di halaman? Yuda Santoso mana? Yuda Santoso di rumah. Kak Ipar. Kamu bilang ada urusan untuk dibicarakan, apa itu? Ya, Agus Pratama, anak yang mewarisi usaha keluarga dan merawatmu di hari tua. Bukan Ayu Santoso. Kak Ipar, kenapa? Bukankah awalnya sudah disepakati Ayu Santoso yang merawatku, harta warisanku untuk dia, sebagai balas budi pada kakak dan bibi yang membesarkanku? Agus, maafkan Kak Ipar. Jangan kau simpan di hati. Ayu Santoso itu, dia bukan anak kandung kakakmu. Dia kami adopsi. Kak Ipar, apa katamu? Ayu Santoso anak adopsi. Dulu, ayah Ayu Santoso tewas menyelamatkan kakakmu. Kami pun mengadopsinya. Selama ini, aku selalu merasa bersalah pada anak itu. Aku ingin dia mewarisi hartamu. Bisa membantunya. Kak Ipar, bagaimana bisa kau lakukan ini? Usaha saya untuk keluarga Santoso. Bagaimana bisa kau serahkan pada orang luar untuk mewarisi harta keluarga Santoso? Agus, maafkan Kak Ipar. Bukan sengaja menyembunyikan. Sungguh sulit kuungkapkan. Kak Ipar, kau merasa bersalah padanya. Tapi aku tak ada hubungan darah. Lalu Rizky Santoso bagaimana? Paman, jangan salahkan ibu lagi. Dia juga takut mengkhianati ayah kakak dulu yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan ayahku. Kalau begitu Riz, apa kau mau ikut Paman? Paman akan serahkan perusahaan ini padamu. Paman, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi ibu sudah tua. Aku tak bisa tinggalkan dia untuk hidup enak sendiri. Tapi ibumu lebih rela mengorbankan kepentingannya sendiri untuk membantu anak angkat. Paman, dia saudara kandungku, dan ibu sangat menyayangiku. Bahkan jika paman tak serahkan perusahaan padaku, aku tetap akan menjagamu di masa tua. Kenapa kau bisa sebodoh ini, nak? Paman, ini bukan kebodohan. Mungkin bagiku, hidup yang indah adalah saat aku bisa bersama keluarga, hidup dengan gembira dan bahagia. Ibu sehat dan sejahtera, kami saudara saling menyayangi. Kak Ipar, kau benar-benar membesarkan anak yang baik. Riz, kau memang anak ibu yang baik. Ibu melahirkan dan membesarkanku. Selamanya ibu adalah ibuku. Ibu merasa bersalah telah menelantarkanmu bertahun-tahun. Hati ibu malu. anak kedua, kakak juga bersalah padamu selama ini. Kita saudara.